Baik, karena sudah Sore Kak. baik. Baik, karena sudah jam 4, kita mulai aja ya. Apa manggil apa ini? Regar. Regar ya. Oh, Ya Kak. oke, boleh. Baik, nggak apa-apa kita mulai duluan ya sambil nunggu casis juara yang lain. Semoga nanti makin ramai yang datang gitu ya. Oke. Oke, selamat datang sebelumnya, selamat belajar. Nama saya Dila, saya di sini menjadi apa tentor bahasa ya kelas bahasa gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan kecerdasan psikologi kecerdasan bahasa gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di kolom chat atau open mic gitu ya tentang bahasa ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan kecerdasan bahasa aja. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu soal yang sudah dikasih tadi di grup ya soal latihannya. Gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, itu nanti sambil kita bahas. Sudah terlihat ya. Oke. Yang pertama ini ada temukan jawaban dari soal berikut. Nah, pasti ketemu nih soal seperti ini. Di sini ada pilihan jawabannya aja. Nah, yang dicari itu adalah maksud atau arti yang berbeda dari yang lainnya, yang berbeda gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan yang lain gitu di antara kelima ini. Kita kalau lihat di sini ada meja, kursi, lemari ya, almari dan tempat tidur, pintu. Nah, di sini yang berbeda atau beda kelompok gitu ya dan yang lain itu adalah yang E. Ya, kenapa? Karena pintu itu bukan bagian dari perabot ya. Kalau perabot kan di atasnya nih ada tempat tidur, perabotan lemari, perabotan kursi dan meja seperti itu. Kalau pintu itu bukan ya. Nah, itu masih bagian dari rumah. Oke, kemudian nah hierarki. Ini bahasa Panda nomor satu nih. Nomor tiga, nomor satu ya, nggak salah nomor tiga ya. Hierarki. A adalah 10. Ini nomor satu. Berarti ini itu caranya adalah susun dulu gitu ya. Bentar. Oh, ini nggak bisa. Susun dulu aja di sini tulis A, B, C, D sampai Z gitu ya. A sampai Z gitu ya ditulis di sini. Kemudian A-nya itu adalah huruf ke-10. Huruf ke-10 itu apa? C. Nah, kemudian dari A, B, C gitu ya. B habis C itu apa? J, K, L, M, N, O, seterusnya sampai di bagian Z lagi yang itu huruf Z-nya bagian huruf apa? I berarti ya. Kemudian habis itu disusun lah gitu. H. H itu berarti ki. I itu adalah R. Nah, ki dan R. Nah, ini kan ada dua nih I-nya. Kita langsung cepet nih nyari ya. Di angka apa namanya urutan kedua adalah R, urutan terakhir adalah R. Nah, langsung ketemu ya, langsung adalah A jawaban. Nah, ini salah ya. Salah ya. Jawabannya adalah yang A, Q, R, N, A, J, A, T, R. Seperti itu. Jawabannya adalah Oke, kita lanjut. Nah, lagi temukan jawaban dari soal berikut ini. Ada menari, menyanyi, melukis, mencangkul, mematung. Oke, langsung ya, langsung ketemu nih, gitu. Jawabannya adalah D. Kenapa? Karena yang lain itu adalah kesenian. Sedangkan mencangkul itu kan adalah kegiatan ya, kegiatan fisik gitu, bukan kesenian.
Mencangkul bukan bagian dari kegiatan kesenian. Nah, ada lagi. Kita lihat apakah ini jawabannya sesuai ya. Merauke. Tadi ya A sampai Z diurutkan dulu, kemudian di sini Kak, si Kak ini ternyata dia menjadi huruf ke-18. Kak, huruf ke-18 ya. Apa tuh? S. S ya. S diurutin. Kak menjadi huruf S. Sebentar, ini kalau dilihat berbeda ya. Ini kita akan hmm, sebentar kita akan bahas ini. Sepertinya ada akan bahas ini. Oke, sebentar, share screen lagi. Di sini ya. Oke. Merauke K-nya adalah 18. Ya, tadi apa namanya? K itu 18 itu adalah huruf S ya. Betul ya. Huruf S. S T U V W X Y Z H B C D E F G H I. Balik lagi ya, R S T U V W X Y Z betul ya. Nah, di sini K-nya itu kan adalah 18. Nah, langsung kita susun nih Merauke M berarti U. Tidak ada ya. Oke, kita tulis U. E-nya adalah M. R-nya Z. A-nya I. U-nya adalah C. K-nya S. Adalah E-nya adalah M ya. U M Z ICSM. Nah, ini jawabannya yang betul ya. Ini tidak ada jawabannya berarti di sini. Oke, kita lanjut.
Balik lagi. Nah, kemudian yang kelima, A, P, I. 26. Sementara asalnya adalah 20. Ya. Berarti riaknya berapa? Gitu kan. Udah ketahuan tadi I-nya sama A-nya. Ya. I, A-nya itu huruf pertama, I-nya itu huruf ke-9. Berarti R-nya itu huruf ke-18 ya. Hmm. Oke, 18. I-nya itu 9. A-nya 1, 10, 28. Jawabannya adalah yang E. Kemudian hmm, hmm, cepat menjadi E, G, R, C, V gitu ya. Kemudian lambat menjadi apa nih? Gitu. Nah, caranya itu adalah huruf pertama atau mau huruf yang huruf pertama deh memang. Huruf pertama ini kan C menjadi E, berarti dia lompat berapa kali ya? Bagi C, D, E, dua. Dua ya, berarti dia lompat dua kali sehingga menjadi huruf E. Nah, berarti kita bisa pakai itu untuk yang di bawahnya. L lompat dua kali, L, M, N. Nah, N ya. A, B, C. Nah, N dan C. N, C, C. Langsung ketemu ya, karena A-nya kan ada dua tuh. Kita langsung tuh menjawab. Nomor 6 adalah yang A. Mudahnya seperti itu. Nah, ini lanjut Sia 28. Ini api 26 maka arah gitu ya 18 1 20 kan D jawabannya ya mudah. Oke, nah durian lagi nih durian U-nya adalah huruf ke-13. Susun lagi ya A sampai Z kemudian U-nya itu diganti huruf ke-13 itu apa M. Oke, langsung susun semuanya. Dari situ kita gampang deh untuk mencari kode dari durian ini. Berarti D-nya itu kalau kalau Kadila buat itu D itu adalah V. U-nya itu U-nya adalah M ya. VM. Nah, langsung ketemu ya VMJASF ya. VMJASF. Sebenarnya bisa kalau yang untuk yang panda ini tuh bisa dari dua angka depan atau depan sama belakang gitu. Cara cepatnya ya. Gitu. Oke, ini jawabannya adalah yang E. Nomor 8. Oke, lanjut. Nomor 9. Temukan jawaban dari soal berikut ini. Angsa, ayam, kata, kupu-kupu, kucing. Nah, yang paling berbeda itu apa? Gitu ya. Ada angsa, ada ayam, ada katak, ada kupu-kupu, ada kucing. Ini random ya. Unggas, ada kupu-kupu sama kucing. Masa dua jawabannya gitu ya. Nah, berarti di sini yang paling berbeda itu adalah yang E, kucing. Kenapa? Kita lihat semuanya di sini kupu-kupu, katak, ayam, dan angsa itu semuanya berasal dari telur. Ya, proses berkembang biaknya dengan bertelur. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, arwana nih. Untuk bahasa panda ini itu kita lihat di apa jawabannya dulu. Dari 5 ini kita lihat. Yang paling depan itu adalah ada dua yang huruf B dan tiga huruf G. Nah, fokus kita itu yang paling banyak dulu jawabannya.
Yaitu apa? Yang G kan? G. Oke. Nah, di sini kita lihat arwana. Wah, kita mau cari gampang masih susah ya. Berarti jawabannya antara C dan D nih. Karena apa? Ini kelebihan jawabannya nggak sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, sama. Kirain beda. Oke, antara tiga ini. Ternyata A-nya sama posisinya gitu. Oke, berarti kita akan mencari dulu nih yang lain. Oke, kita cari dulu A ke G itu lompat berapa? Ya. A ke G itu lompat berapa? A sampai G itu lompatnya 6. Oke, berarti R. R ke R lompat 6 tuh jadi apa hurufnya? Masih sama ya. Oke, X. Oke, berarti kita yang berbeda ini oke huruf ketiga W. W-nya lompat 6. W, X, Y, Z, A, B, C. Dia jadi C. Wah, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Nah, kalau pandai seperti ini, kita langsung fokus aja di pilihan jawaban yang huruf depannya itu paling banyak ya. Di sini kan ada 3. Ya udah kita fokus di sini. Jadi lebih cepat kita mengerjakannya. Seperti itu. Oke. Lagi, temukan jawaban dari soal berikut ini. Ada melihat, memukul, meraba, mendengar, mencium. Yang paling berbeda kelihatan ya B. Jawabannya kenapa? Yang lain itu adalah indera. Indera penglihatan, perabaan, mendengar, dan mencium. Sedangkan memukul itu adalah tindakan gitu ya, beda. Jadi jawabannya B. Nah, ada lagi nih. Bahasa Panda. Meja, jadi OGLC. Berarti kursi jadi apa kodenya? Nah, kita cari M ke O itu lompat berapa? Ya, M ke O itu lompat berapa? MNO. Oh, dua. Dua berarti ya. Berarti K lompat 2 kali KLM. M, oke, antara A dan C. U-nya sama, yang kedua R-nya sama. Oke, berarti huruf S-nya. STU. Ya, langsung ketemu ya jawabannya C. 12 jawabannya adalah yang C. Baik. Wih, bahasa Panda ya sampai terakhir. Mantap nih. Nah, ada lagi nih yang tadi ya. Aturan. Di sini pilihan jawabannya yang paling banyak huruf depannya adalah yang O. Oke, antara A, D, dan E nih jawabannya ya. Kita lihat di sini. Aturan. Harusnya huruf 2 terakhir juga O. Tapi tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Sedangkan ini ternyata di B dan C ada pilihannya nih gitu. A-nya ada di B nih. A, V, V. Kemudian yang kedua juga V nih. Ini jawabannya B nih. Memang di kunci Jawa jawabannya B. Kita coba ya bahas apakah benar jawabannya B kalau misalkan kita pakai rumusnya. A ke V itu lompat berapa? Lompat 21. Lompat 21. Kita akan coba lompat 21 itu kan kelamaan ya. Ternyata ini jawabannya dipermudah. B. Oke, coba kalau T ke O. S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O. Betul ya? Oh, 21. Cek berarti kita sudah yakin bahwa jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Semakin yakin ya jawabannya the B dan rumusnya betul bisa terpakai. Enak nih kalau misalkan pas nanti kalian tes soalnya begini nih gitu ya. Langsung cepat kita ngerjainnya ya. Simple gitu jadi. Oke, lanjut nomor 14 padi. Berarti P ke S itu lompat berapa? P, Q, R, S, 3. Berarti
I, J, K, L. L, oke ada dua L, N, K, L, N, terus A-nya A, B, C, D. Nah, C, berarti 14 jawabannya adalah yang C. Oke, terakhir nih, nomor 15. Oke, kita fokus ke yang ADE dulu nih. Karena dia paling banyak kan? G ke I. G, H, I ya, 2. Nah, langsung ketemu kan? A, hmm, masa A 2 T sih? Nggak mungkin. Berarti A, B, C. Berarti jawabannya D. I, C, T, W, F, C. Ya, jawabannya adalah yang D. Hmm. Sip, sudah selesai untuk tugas hari ini. Kalau untuk Rega sendiri, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke latihan? Jadi private nih Regar, seru, seru nih. Gitu, kalau misalkan Regar mau ada pertanyaan, boleh langsung open mic aja gitu. Ya, kalau mau apa namanya, kolom chat juga boleh. Oke, karena untuk tugas ini sudah selesai, kita akan lanjut ke latihan ya. Hmm. Nanti coba diingatkan lagi dong teman-teman tesis juara ya, Mbak Admin. Supaya Regar ini ada temennya gitu. Jadi sekarang kita ke latihan. Sebentar mana ya? Belum. Oh ya, ini dia. Hmm. Oke. Nah, sudah kelihatan nih, boleh Regar dikerjakan. Nanti jawabannya kolom chat boleh, mau open mic juga boleh ya, gitu. Setelah nanti Regar jawab, baru nanti akan Kadila bahas. Oke, yuk. Kalau ini jawabannya, ini sebentar. Ini ya. Jawabannya D, Kak. Oke, kita bahas ya. Iya. Ulasan. Ya, W ya, U ke W.
U, V, W, 2. A-nya itu kan A, V, C. Hmm, oke. Lulun. Kelempar dia. Kelempar. Gimana nih? Oke, kita akan menunggu dulu. Kertas itu terlempar. Akhirnya, akhirnya Regar kelempar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini itu memang ada kesalahan jawabannya. Sebenarnya U ke W itu masih benar. RSTU VW 2, ya kan? LMN. Ini jadi salah ya. Jadi W, LMN, ABC, STU, A, N, OP. Ya. Hmm. Hmm. Oh, betul. Bentar, ini jawabannya, kunci jawabannya saya D. Tapi kalau misalkan kita ini WNCUAP, kalau misalkan U ke Ki, itu lompat berapa coba? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20, 21, 22. 22. Kalau misalkan dua ya. A kedua dua, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas satu dua satu dua 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 U Ki dua dua. Nah, C C deh kartu. Ini saya juga lah jadi ngecek ulang nih Regar nih. Jadi ternyata U ke Ki. Pertanyaan ini mengarah ke C. Jadi dua pilihan jawaban yang paling sedikit ya. Pilihan jawaban paling sedikit si Ki ini gitu. Oke, nah dapat dapat rumus baru ya, Regar ya. Berarti kalau cari soal ini, entah dia kita fokus kepada tiga atau dua gitu, dua huruf yang paling sedikit atau huruf yang paling sedikit munculnya atau yang paling banyak itu antara W
sama Ki nih kalau untuk soal ini gitu ya. Nah, ternyata dia jawabannya yang C. Seperti itu, Regar. Gimana, Regar? Baru tahu juga saya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Siap. eh untuk yang ini C sih. C, Kak. apa? C. Oh, C ya. Mm-mm. Ya, oke. Nah, ini kan berarti perumpamaan ya, tangan besi berarti artinya berperilaku keras ya, tangan besi. Berarti apa nih yang ada di sini umpamaan juga gitu. Nah, di sini ada panjang usus, mungkin buah bibir beda. Hmm, Kepala batu, supel. Ya, supel itu lebih ke arah. Kepala batu itu kan sebenarnya dia itu adalah apa namanya susah dibilangin gitu ya katanya. Apakah supel itu keras kepala kan? Sebenarnya keras kepala. Kalau supel itu kan berarti dia gak ribet ya. Itu. Kalau supel itu berarti yang paling tepat ini adalah panas hati. Hmm, Panas hati itu artinya marah, bisa cemburu, bisa marah, iri, seperti itu. Nah, jawabannya D ya, panas hati, marah. Kalau kepala batu itu dia keras kepala, susah dibilangin gitu. Atau tidak bisa ditegur seperti itu. Kalau supel itu tuh simple orangnya gitu. Enggak apa namanya, enggak neko-neko. Nah, supel. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Panas hati, marah artinya. Oke, lanjut Regar. Nih, Ini tuh antara C sama D sih. oke, antara C sama dia kita lihat di sini. Hmm, ini kan dia sama dar. Berarti dia di tengah ya, tengah cenderung ke akhir. Berarti di sini coba huruf tiganya di sini. Nah, patara berarti. Nah, di sini lihat dar. Di sini kan dia dar. Di kiri dia ambil 3 huruf, di belakang dia 3 huruf. Berarti bawahnya juga ngikutin nih. Di bawahnya 3 huruf, terus ini di bawah kiri 3 huruf, di kanan juga 3 huruf. Gitu. Jadi langsung ketemu. Jawabannya C. Patara. Good. Oke, lanjut nih. Nah, sebelumnya pernah ketemu belum? Tuh, kalau belum boleh dicobain dulu. Kalau Regar pas ngerjain ini apa jawabannya?
Udah ketemu deh kan? Kak, jawabannya. Ya, apa tadi? A? Oh, belum kedengar ya, Gar? Cek, cek. Oh, C. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini itu panda kedua dengan model kedua gitu. Jadi panda yang ini tuh ada model satunya lagi gitu ya. Yang mana biasanya ada pertanyaannya di sini, kemudian yang dicari kodenya. Ada kode di sini, kemudian dipecahkan apa. Kemudian ada kode di sini berarti apa gitu ya. Nah, sekarang itu dibalik. Dibalik gitu yang dicari kok udah ada hasilnya dulu gitu. Hasilnya dulu berarti dia tadi sebelumnya apa kodenya gitu. Nah, berarti ini itu caranya tuh sebenarnya tetap sama. Simpelnya itu M ke T itu dia lompat berapa? L M M N O P Q R S T 7 ya. Dia berarti M plus 7 jadinya T. Nah, di sini berarti titik-titik plus 7 jadinya R. Tapi karena yang diketahui adalah yang kanannya dulu untuk mencari kodenya berarti dibalik gitu ya. Hmm, gitu ya kayak penggaris yang kanan plus, yang kiri minus gitu. Nah, berarti mencari ini itu dikurangi. Dikurangi 7 berarti dia lompat mundur gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan nemu soal seperti ini di kertasnya itu lah kemana saya bikinnya? Hmm, salah. Nah, R dia lompat 7. Lompat ke belakang 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. K berarti. R itu berarti kode awalnya adalah K. Y antara C, D, dan E nih. Iya. Kemudian, oke ada dua huruf yang sama A. A mundur 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T. K, T. Nah, K, T. Nah, yes, jawabannya adalah yang C. K, T, F, T, A. Gitu ya. Seperti itu kalau untuk soal yang ini. Bahasa pandanya. Oke, sip, Regan. Lanjut. Nah, ada dua nih. 1, 2. Boleh. Sekalian 2. Mau satu-satu dulu boleh nih. Dan nomor 1 dulu. Atau mau langsung 2 boleh nih. Kira-kira apa jawabannya, Regar?
Persamaan kata. Untuk yang satu tuh liburan, yang Mm-mm. kedua bisa. Sip. Ya. Betul. Betul sekali. Ya, vakansi itu artinya adalah liburan, berarti persamaannya adalah liburan. Residu itu adalah sisa, ya. Sip, B dan C. Lanjut. Nah, ada lagi nih. Yuk, Vega. Kak jawabannya. Ya. Bentar, saya ambilkan ini supaya kita gampang. Dadah temennya nih. Halo Olivia. Kita sudah sampai di kuis ya. Boleh sambil di apa namanya diamati sambil nanti dikerjain juga gitu ya. Kita akan bahas untuk yang satu soal ini dulu loh. Mana? Oh ada. Hmm. Nanti kalau Olivia ada pertanyaan boleh open mic atau kolom chat ya. Itu kita akan bahas hanya terkait dengan kecerdasan bahasa saja. Seperti itu. Oke, S ke Y. Berarti dia lompatnya 6 nggak sih? S, T, U, V, W, X, Y. 6 ya. Dia berarti S plus 6. Nah, karena yang dicari di kanan dulu berarti dia dikurangi 6. Berarti mundur 6 kali ya. H, I, J, K, L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Kemudian A-nya. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Iya, di sini U-nya malah V ya. Oke, berarti dia kan tadinya B harusnya. B. A-nya itu harusnya U, tapi di sini V, oke lah gitu ya. Anggaplah ini U, berarti belakangnya juga U. Berarti kan ini antara B dan E. Oke, kita lihat berarti yang T-nya. T-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. N. Nah, betul ya. Berarti betul ya, Regar jawabannya adalah yang E. Sip. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Oke, yuk dikerjain. Oke. Alif mulai mengerjakan ya. Jawabannya boleh di kolom chat atau open mic boleh. Ya, udah saya buka ini kolom chatnya. Boleh. Olivia C. Oke, yuk. Gimana? Regar, apakah ada pendapat yang beda? Regar C. Ye. Nah, di sini jika jalanan macet, maka saya akan terlambat ke sekolah. Jalanan macet. Kesimpulannya, yes. Saya akan terlambat ke sekolah. Betul, jawabannya adalah C. Oke, lanjut nih. Oke, Regar sudah nih. Oke, Olive, gimana? Hmm, menunggu Olive. Izin Kak, kayaknya dia kepental. Oh Kak iya. keluar. Ya. Oh iya ya. Oke deh. Makasih Regar. Oke, kita bahas saja ini. Semua model mengenakan gaun pengantin. Semua yang mengenakan gaun pengantin terlihat cantik. Nah, ini ada kata semua dan semua, berarti jawabannya adalah semua. Di sini mudahnya kita akan coret saja yang kalimat yang berulang. Oke, mengenakan gaun pengantin, kita coret. Di sini adalah semua model terlihat cantik. Maka di sini
Jawabannya itu adalah yang, nah, ini yang paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena urutannya itu adalah kalimat yang pertamanya dulu baru yang kedua, kalimat depan dengan kalimat belakangnya. Gini, kalau ini kan nih semua model ini kan berada di bagian depan, sedangkan yang terlihat cantik ini kan ada di bagian belakang ya. Jadi semua model terlihat cantik ya. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ya. Nah, kalau A ini kalau misalkan dia terlihat cantiknya di kalimat kedua itu di depan. Gitu modelnya di kalimat pertama itu di bagian akhir, maka bisa jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, yuk. Satu aja ya, satu dulu aja yang ini. Akhlak. Kira-kira kalau yang ini jawabannya apa nih? Ah, dia terpental ya. Aduh, sayang sekali. Jawabannya apa nih? Jawabannya C, Kak. C ya. Oke, Iya. yuk kita bahas. Hmm, yes. Masih bisa nggak ya? Bisa, oke. Ahlak. Oke, cek apa? Nah, A ke P. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, sebelas ya. Berarti M 11. Satu, dua, tiga, eh, bentar, salah. Kok saya mundur? Ntar, mundur. Harusnya enggak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15. 15. Oke. Terus M-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15. Eh, gimana sih? Kan jadi capek ya. Kak ya harusnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15. Z, dia Z, Regar. 15 kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Kan 15. Kak, ke 15 itu Z. Z.
Berarti bukan. Ya kan? Coba kalau yang lain. Oh iya, bukan. Iya ya. Coba kita ke yang lain. A ke M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia 12 ke M. Coba kaknya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti bukan juga. W ya tadi. Dia O. Berarti F nih. Kesempatan kita cuma di ini doang nih. F. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada temennya nih. 1, 2, iya. 1, 2, 3, 4, 5. F. Nah, nemu nih F. Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngadi-ngadi. Oh, P ya. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5. F. Oke. Kaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti F, P, M, Q, F, P. Langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, gitu ya. Oke, belah nih ada temennya nih. Halo Iksan, selamat sore. Kita udah sampai di kuis nih. Langsung bergabung ya. Perhatikan soalnya dan dikerjakan. Gitu. Hari ini sesuai dengan jadwalnya kita adalah kelas bahasa. Jadi kita akan membahas soal terkait dengan bahasa. Ya, jadi kalau Ihsan ada pertanyaan boleh open mic atau kalau di kolom chat ya Ihsan. Oke, sekarang kita quiz. Soal bahasa Panda, monggo nih Regar sama Ihsan kerjakan. Yang kalian temukan apa jawabannya ini memang ada yang keliru nih. Ada beberapa huruf yang keliru memang. Oke, kalau dari kalian sendiri nemunya apa? Sok, yuk di kolom chat ditulis Oregar E. Ya, E ya. Oke, sip. Ihsan, go. Mas Ihsan, nemunya apa? E. Oke, kita akan bahas. Ya, selimut. S ke Y. Itu dia lompat berapa nih dia ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, plus 6.
Berarti di sini -6. Mundur 6 langkah ya. H mundur 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Oke, nemu ya. A nih. A mundur 6. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. U. Ya, dia U. Harusnya U ini ya. U. Dah, bikin sendiri deh. U gitu ya. Yes, jawabannya adalah coba T-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, betul. Jawabannya adalah yang E. Sip, lanjut. Oke, ada yang jawab nih. Oke, Iksan A. Yuk, pegang. Oke, A. Sip, kita bahas nih. Bahas. Jika merasa lapar, maka harus makan. Jika makan, maka perlu mencuci tangan. Makannya kita coret. Nah, berarti ini P-nya. Q-nya P, Q, ini Q, ini R. Berarti ini P. Nah, P dan R nih. Jika merasa lapar, maka perlu cuci tangan. Berarti, se- nah, jika merasa lapar, maka harus makan. Jika makan, maka perlu mencuci tangan. Berarti yang lapar itu tentunya cuci tangan. Semua yang merasa lapar mencuci tangan. Jadi kalau ada jika dan jika berarti jawabannya adalah semua. Ya, jadi dia D jawabannya. Ya, karena ada ini jika dan jika maka jawabannya adalah semua. Kalau ada semua dan sebagian, maka jawabannya adalah sebagian. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ada dua nih. Langsung ya, ada
dua soal. Satu dan dua nih. Oh, ini perbandingan nih. Untuk yang pertama E, yang kedua Mm-mm. itu kayak yang tadi D. Eh, jauh. Ini kan soal yang tadi ya. Ya ampun. Oke, nggak apa-apa. Yuk, makasih ya. Regar, yuk. Ihsan, gimana? Apakah sama? Oke, sakit dokter. Berarti kalau sakit harus ke dokter ya. Solusinya. Oke, berarti kalau rusak solusinya ke montir. Betul. Nah, ini tuh tangan besi itu bergerak keras. Berarti ini yang sama itu adalah D ya. Panas hati itu artinya marah. Ya, E dan D. Sip. Oke, nah yang ini yuk. Pilih dua kata yang memiliki arti yang sama. Nih, waduh, lempar ya. Oke, sana ya. Regar, bentar untuk masuk lagi, Regar. Udah nemu jawabannya yang ini? Pilihlah arti yang mendekati. Oke. Di sini ada manifesto itu tuh menyampaikan gitu ya. Menyampaikan sebuah pendapat, sebuah informasi ataupun penyampaian pandangan manifesto.
penyampaian pandangan. Kemudian ada keuntungan. Ada keuntungan, itu berarti ada apa ya? Keuntungan tuh ada timbal balik gitu ya. Keuntungan tuh timbal balik yang positif. Nah, kalau korupsi itu kan hal yang buruk ya. Investasi mengambil. Keuntungan itu mengambil. Kalau keuntungan itu menambah, korupsi itu mengambil hak orang gitu ya. Hak yang mengambil porsi yang lain gitu. Investasi kan keuntungan. Nah, keuntungan itu investasi. 2 dan 4 nggak ada ya. Nah, deklarasi itu penyampaian. Juga ini kan manifesto itu kan penyampaian, deklarasi itu juga apa namanya menyampaikan juga ya, menyampaikan pernyataan. Deklarasi itu ada sebab menyampaikan lah gitu ya. Berarti jawabannya itu adalah 1 dan 5. Kalau stabilitas itu lebih ke suatu objek ya, subjek deh. Dia itu stabilitas, stabil kan. Dia tidak naik dan tidak turun maksudnya. Itu tidak ada perubahan. Sedangkan kalau keuntungan itu ada kenaikan gitu ya. Investasi adalah sebuah kenaikan. Nah, stabilitas itu tidak naik dan tidak turun. Ya, suatu hal yang memang tidak ada perubahan seperti itu. Maka di sini kata yang memiliki arti yang sama itu adalah D, 1 dan 5. Seperti itu. Oke, lanjut nih. Yang ini kira-kira jawabannya apa? Kak. Eh, ya kalau Ihsan apakah sama? Oke, ya ini ada kalah mengambil 2 huruf di tengah. Ya, berarti di bawah juga 2 huruf di tengah. C, C, dan H. CH. Yes. Oke, lanjut. A. Oke. Yuk. Beda nggak atau sama? Sama juga. Oke, kita bahas. Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Ya, pecah belah. Barang yang tidak mudah pecah itu tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Berarti tidak mudah pecah ya. Nah, gelas buatan PT Sudiro Indo tidak dapat pecah kalau jatuh. Berarti tidak mudah pecah ya. Maka kesimpulannya adalah yes, betul ya. Analoginya seperti itu. Gelas produksi PT
tidak termasuk barang pecah belah. Karena apa? Dia tidak pecah kalau jatuh. Sip. Jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, ada dua nih. Satu, dua. Yuk. Lawan kata nih. Dan persamaan. Nomor satu udah nih. Yuk, nomor dua. Iksan boleh langsung. Nanti kita akan bahas sekaligus. Oke. Yuk, kita dulu. E dan C. Baik, kita akan bahas ya. Ini oke. Rawan. Berarti itu kan berbahaya. Suatu hal yang berbahaya. Berarti lawan kata dari berbahaya itu adalah aman. Ya. E. Kemudian yang satunya basket. Nah, basket alat olahraganya adalah bola. Berarti yang cari kesamaannya di sini. Yes, ya. Bulu tangkis itu alat olahraganya adalah kok. Berarti C. Sip, jawabannya adalah E dan C. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa yuk? Misalkan kalau ada yang mau ditanyakan sambil jalan ya. Langsung aja open mic atau di kolom chat boleh. Ini
Oke deh, kami bahas ya. Nah, bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, tahan lama, dan lebih mahal. Kesimpulannya adalah berarti nah, lebih baik kita coret nih. Bahannya lebih baik. Berarti nilon itu paling depan berarti. Coba, apakah ada jawabannya? Berarti bahan nilon tahan lama dan lebih mahal. Bahan yang lebih baik. Oke, sorry. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, tahan lama dan lebih mahal. Oke, di sini berarti, sorry. Berarti di sini jawabannya itu adalah tidak bisa disimpulkan karena tidak jelas. Nah, sedangkan di sini subjeknya itu adalah objeknya adalah katun. Sedangkan lebih baik itu adalah kata predikatnya ya. Penjelasannya lebih baik daripada bahan nilon. Ya kan? Bahasa katun lebih baik daripada bahan nilon. Sedangkan ini pernyataan bahan yang lebih baik, tahan lama dan lebih mahal. Seperti itu. Ini tidak menjelaskan apakah memang itu menjelaskan si katun atau si nilon. Maka jawabannya adalah yang tidak dapat disimpulkan karena tidak jelas ya. Yang lebih baik itu yang mana maksudnya gitu. Oke. Nah, yuk yang ini. Jawabannya apa yuk? Ini seperti akan jadi soal terakhir nih. Yuk, soal penutup. Jawabannya apa Em, teman-teman? Hmm? B, Kak. D. B. Oke, Ya. Rega. Oke, Ihsan gimana? Ini dia kayaknya kepental atau enggak Ah, keluar. oke deh. Kepental deh, banyak sekali yang kepental sih. Oke, kita bahas saja. Panas ya, sama seperti soal sebelumnya. Berarti kita cari saja P itu adalah huruf ke-16. Ya, 16, 1, N itu 14, 19. Ya, betul ya. Jumlahkan 17, 23, 51 berarti ya. B dia. B, oke. Oh, masih ada sedikit waktu rupanya. Kita satu lagi ya, Regar ya. Nah, terakhir nih. Nah, ada sedikit waktu kita manfaatkan. Apa nih? D, Kak. D. Oke. Ada lebar, keliling, luas, panjang. Ya, betul ya. D jawabannya isi itu bukan ya. Bukan bagian dari apa namanya ukuran gitu. Pengukuran, mengukur lebar, keliling, luas. Waduh, Ihsan. Halo. Ihsan baru masuk dia. Sip. Penutupan. Ihsan, halo. Sebagai penutupan nih kita ya. Tadi sudah di soal yang terakhir nih. Ada di apa namanya soal ini ya, ada lebar, keliling, luas, isi dan panjang. Nah, jawabannya ini adalah D karena isi itu bukan bagian dari apa namanya
pengukuran ruang, pengukuran bentuk ya. Keluar lagi dia. Oke deh, sip. Ini adalah soal terakhir untuk hari ini di kelas bahasa. Terima kasih Rega sudah setia nih ya. Stay belajar bareng sama saya terkait dengan kecerdasan bahasa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat Regar ya. Dan nanti dilancarkan tesnya gitu ya. Dimudahkan, dilancarkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Tregar untuk hari ini. Sampai ketemu nanti di jadwal selanjutnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Regar. Selamat istirahat ya. Ya, Waalaikumsalam Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama.